Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ya, em, di minggu ini kita akan belajar mengenai pemecahan masalah dan kreativitas berpikir, ya. Nah, di dalam kreativitas dan pemecahan masalah, ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Dan sekali lagi, apa yang kita bahas ini mungkin hanya sebagian kecil ya dari sebegitu luasnya pengetahuan spesifik di area kreativitas dan berpikir ini. Ya, jadi ada beberapa bahasan yang akan kita uraikan. Yang pertama adalah mengenai problem solving, lalu mengenai kreativitas dan intelijensi manusia. Yuk, kita masuk ke bahasan yang pertama tentang problem solving atau pemecahan masalah. Nah, mungkin teman-teman bisa membayangkan pada suatu pengalaman gitu peristiwa ya. Ketika Anda menghadapi satu masalah yang baru atau satu masalah tertentu yang cukup membutuhkan energi untuk bisa merespon atau memecahkannya. Nah, bagaimana cara kita memecahkan masalah itu dipelajari gitu ya secara ilmiah. Oke, apa sih sebetulnya pemecahan masalah itu? Pemecahan masalah adalah suatu pemikiran yang sistematis dan terarah secara langsung untuk menemukan solusi atau jalan keluar dari masalah yang kita hadapi saat itu. Tuh. Nah, tentunya di sini ada peran beberapa kontribusi teori ya yang bisa digunakan untuk membahas mengenai problem solving ini. Yang pertama adalah psikologi Gestalt. Teman-teman, apakah sudah pernah mendengar istilah hukum Gestalt? Nah, psikologi Gestalt dan pemecahan masalah. Gestalt itu mungkin kalau pernah diajarkan di psikologi umum, itu belajar mengenai hukum-hukum bagaimana pengorganisasian dari suatu informasi gitu ya, atau dikenal dengan keseluruhan yang terorganisir gitu. Jadi ada beberapa hukum di dalam Gestalt, misalnya seperti law of proximity atau hukum kedekatan, law of closure, bentuk tertutup, um, law of similarity, hukum kesamaan dan segala macamnya. Ada banyak hukum-hukum di dalam teori Gestalt ini yang membantu kita memahami bagaimana sih individu itu dalam berpikir, begitu ya. Nah, selain itu, Gestalt juga punya kontribusi dalam bahasan mengenai insight selain daripada hukum-hukum tadi. Menurut tokoh-tokoh psikologi Gestalt, satu masalah khususnya yang berhubungan dengan masalah perseptual itu em, terjadi tension pada individu. Gitu. Ketika kita mengalami masalah itu kan berarti ada satu tegangan atau suatu stres yang muncul sebagai interaksi antara input sesuatu yang masuk ke dalam pemikiran kita, yang kemudian diolah dalam eh, perseptual kita, dan kemudian dianalisis atau dikompar dengan sistem memori yang kita miliki atau struktur pengetahuan yang sudah ada di diri kita. Dengan memikirkan satu masalah tersebut, kita akan mencoba melihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Tetapi keluasan sudut pandang ini tentu juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah faktor kecerdasan atau kapasitas kemampuan berpikir seseorang. Yang kedua adalah faktor pengalaman seseorang. Nah, dari situ kemudian kita bisa melihat bahwa setiap orang ketika dihadapkan pada satu permasalahan yang sama, ternyata bisa memiliki pola berpikir, cara pandang yang berbeda-beda, gitu ya. Nah, kemudian ini yang membuat proses berpikir kognitif ini bekerja lebih jauh sehingga kita berusaha untuk melihat
dari permasalahan itu bagaimana sih memformulasi masalah secara efektif dan bagaimana kemudian mencari jalan keluar untuk melihat main tema atau tema utama atau isu utama yang menjadi masalah tersebut. Nah, Glucksberg dan Danks ini tahun 69 pernah juga mengkaji mengenai pemberian label pada objek ya atau pemberian label itu semacam asosiasi juga itu ya. Asosiasi satu kayak priming ya, priming misalnya sesuatu objek kita berikan nama supaya lebih mudah untuk dipahami gitu. Nah, ini ke dalam pikiran individu bisa memfasilitasi atau sebaliknya malah justru menghambat pemecahan masalah kita. Nah, ini berhubungan dengan habituasi. Jadi ketika kita belajar sesuatu yang baru, kita butuh energi yang sangat besar gitu ya. Tetapi kemudian ketika kita mulai menghadapi masalah-masalah yang tipikal, mirip-mirip, contoh misalnya kalau teman-teman mahasiswa ya masalah tipikalnya adalah menghadapi, kalau di kuliah ya, menghadapi ujian, nah, UTS atau UAS. Nah ini kan masalah yang beberapa kali bisa mulai dilihat polanya, pola yang sama. Maka orang akan cenderung kemudian ketika baru tadi dia mencari formulasi gimana sih strategi saya untuk bisa belajar dan menghasilkan nilai optimal ketika ujian. Nah, maka kemudian tadi misalnya Anda punya strategi, oh saya akan pakai strategi SKS, sistem kebut semalam. Nah, maka ini terhabituasi ketika kita mengalami situasi yang sama tadi, ujian lagi, maka pola yang sudah kita bentuk ini orang cenderung akan tipikal dipakai lagi dan dipakai lagi. Nah, ternyata labeling atau kita punya satu set yang sudah menjadi comfort zone kita itu dalam proses berpikir kita, itu tidak hanya bisa memudahkan atau efisiensi dalam pemecahan masalah, tetapi bisa juga berperan sebaliknya, malah menghambat bagaimana kita memecahkan masalah secara efektif. Karena apa? Sometimes meskipun tipikalnya sama, tetapi situasinya bisa beda-beda. Misalnya apa? Misalnya em, bentuk soal yang dihadapi mungkin bisa berbeda. Ada sama-sama ujian UTS atau UAS, tetapi pada sebelumnya mungkin lebih banyak tertulis multiple choice, yang besok mungkin bentuknya adalah esai atau tugas project atau mungkin malah ujian verbal gitu. Sehingga ketika kita menggunakan prototipe yang sama untuk memecahkan masalah, belum tentu prototipe itu akan berlaku sama efektifnya di kondisi-kondisi yang berbeda. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini langkah-langkah pemecahan masalah, yang pertama adalah kita menilai harapan kita seperti apa gitu ya. Bagaimana cara memenuhi ekspektasi tersebut? Oh, ujian mau pengennya dapat nilai A semua gitu ya, bisa dapat IP di atas 3 atau di atas 3,5 misalnya. Ini contoh saja untuk mahasiswa. Kemudian di situ kita membuat hipotesis gitu ya. Oh, berarti saya harus belajar. Nah, belajarnya bagaimana? Nah, ini udah lebih spesifik. Oh, belajarnya adalah dengan SKS. Saya akan hafalkan dengan SKS, misalnya sistem kebut semalam. Nah, di situ kemudian turun lagi di sini kita akan menguji hipotesis dengan mengimplementasikan tentunya kan tadi. Oh, ketika mau ujian, saya baru belajar 1 hari sebelumnya gitu. Nah, kemudian di situ bisa 2 alternatif ya. Hipotesis terkonfirmasi artinya ketika kita dihadapkan soal multiple choice, oh ternyata memang efektif karena dia butuh ingatan yang sifatnya medium ya, jangkanya jangka menengah. Sebetulnya jangka panjang ya, tetapi memorinya ini bukan yang very long term memory masuknya gitu, long term yang menengah sebetulnya gitu kan. Sehingga cocok nih pada saat hari pertama saya ujian dengan model multiple choice. Kemudian di hari kedua hipotesisnya akan teruji lagi gitu ya. Ternyata model soalnya adalah esai dan esai itu yang ditanyakan bukan masalah sesuatu yang sudah sangat textbook gitu, tetapi menuntut daya berpikir kritis mahasiswa. Nah, ternyata dengan model SKS ini tidak efektif karena
bisa jadi kita merasa tidak bisa mengerjakan karena soal-soal yang diberikan tadi kita kan butuh waktu untuk berpikir. Nah, sedangkan kalau hafalan mungkin bisa lah dalam sistem kebut semalam, tetapi penalaran, pemahaman itu butuh proses baca, proses belajar yang mungkin repetitif atau diulang-ulang seperti itu, atau diasosiasikan dengan berbagai hal sehingga semakin dia akan kita pahami dengan baik. Sehingga hipotesis tidak terkonfirmasi misalnya. Nah, kalau hipotesis tidak terkonfirmasi gimana? Maka ya kembali lagi berarti cara belajar yang efektif dengan SKS itu ternyata kita jadi lebih tahu, ternyata nggak efektif di semua situasi. Misalnya seperti itu. Nah, itu kan sehari-hari kita lakukan, terjadi dalam proses kognitif kita, tetapi tidak pernah kita pikirkan dan tidak kita sadari. Nah, inilah yang dipelajari di dalam psikologi kognitif ini. Oke, selanjutnya ini tentang representasi permasalahan. Jadi, individu di dalam memecahkan masalah itu ada tahapan-tahapannya. Nah, ini contoh saja tahapan pemecahan masalah dari Hayes ya, dengan ilustrasi masalah lulusan memasuki dunia kerja. Nah, jadi ketika misalnya nanti Anda mahasiswa, targetnya berapa tahun lagi nih selesai? Mungkin 3 tahun lagi, ya 3-4 tahun lagi ya. Oke, nah misalnya di sini mengidentifikasi masalah, sifat permasalahannya, misal di sini bulan Mei depan saya akan lulus kuliah. Ini adalah akhir dari satu tahap dalam hidup saya. Nah, Anda kan biasanya menjadi setting goals ya. Anda sudah punya planning. Nah, ini juga proses-proses yang terjadi di dalam representasi permasalahan di dalam uh, benak kita, di dalam pikiran kita. Yang kedua, setelah mengidentifikasi masalah, representasi masalah. Oh, representasinya apa? Nah, kalau udah lulus, mau ngapain ya gitu. Kalau masih mahasiswa kan minta duit sangu sah-sah aja gitu karena memang statusnya masih belajar gitu. Tapi kalau saya udah lulus dan belum dapat kerjaan, wah saya udah masuk ke dunia pengangguran nih gitu ya. Saya harus mendapatkan pekerjaan karena nggak bisa lagi dong minta uang saku ke ayah bunda atau papa mama gitu. Karena sudah dianggap udah mandiri mestinya gitu. Nah, dari situ kemudian individu akan membuat perencanaan, ya, perencanaan solusi. Wah, supaya nanti sebelum lulus atau nggak lama-lama setelah lulus saya bisa langsung kerja, apa ya yang harus saya lakukan dari sekarang gitu. Nah, di sini, saya harus mulai melamar pekerjaan, saya harus mulai mencari-cari kesibukan yang produktif secara finansial dan tidak non-finansial misalnya. Nah, ini adalah tahap di mana kita mulai membuat pemecahan masalah. Mulai dari sistem planning dulu. Setelah planning, maka kita masuk ke implementing. Implementing ini apa? Ya kita realisasikan apa yang sudah direncanakan gitu ya. Misalnya, pas ada job fair nih di UB dari UPKK gitu. Saya ikut gitu. Oh, mungkin ada beberapa yang offering cepat walk-in interview dan yang lainnya saya cari yang sesuai dengan lowongan yang ada dengan latar belakang pendidikan saya misalnya atau sesuai dengan minat saya. Nah, sehingga di sini dia mulai memasukkan lamaran tadi, mengikuti job fair, menyiapkan bahan-bahan untuk submit lamarannya. Kemudian mungkin beberapa tahap dia mengikuti walk-in interview. Nah, itu udah realisasi. Setelah realisasi biasanya orang akan membuat evaluasi ya gitu. Jadi evaluasi ini misalnya di sini mempertimbangkan setiap penawaran yang masuk gitu ya. Kemudian di situ membuat atau mengambil keputusan. Oh, ternyata misalnya nih kok dari sekian banyak nggak ada yang nyantol ya. Saya nggak ada yang proses lebih lanjut gitu. Nah, berarti dia akan mulai mengevaluasi apa ada yang salah ya dengan strategi saya dalam mencari pekerjaan gitu. Ini kasus yang lain ketika banyak opsi dia ternyata lolos di beberapa perusahaan gitu ya, mungkin 2 atau 3 perusahaan, kemudian dibimbang, saya mau ambil yang mana. Nah, ini biasanya dia akan melakukan evaluasi ya, mana yang lebih menguntungkan buat dia, mana yang lebih sesuai, mana yang lebih tidak banyak resikonya dan seterusnya.
Kemudian dari situ mengevaluasi solusinya seperti apa. Oh, di sini saya akan merefleksikan proses pemecahan masalah ini dan menggunakan pengetahuan ini sebagai cara pemecahan masalah yang sama tadi ya. Jadi kayak jadi habituasi, ada pola baru yang dipelajari. Nah, walaupun tahap-tahap itu penting, tetapi representasi dari suatu permasalahan itu sendirilah yang paling penting. Artinya, bagaimana kita membangun konsep tentang masalah itu di dalam pikiran kita, itu yang lebih penting. Bagaimana kita membuat informasi-informasi secara sistematis, lengkap gitu ya. Dan bagaimana setiap tahapan itu seolah-olah kayak apa ya, kayak sequence drama itu sudah diatur plotnya dengan cantik di dalam pikiran kita gitu. Itu bicara tentang operasi mentalnya. Oke, nah ini salah satu contoh saja. Mungkin nanti teman-teman kalau tertarik bisa baca lebih lanjut. Seperti biasa, bisa dibaca di buku e-booknya Souso dan McLean tahun 2014 ya, yang saya berikan beberapa minggu yang lalu. Nah, ini ada kasus ya, sebuah permasalahan antara pasien, psikiater, dan Anda. Nah, ini nih sebenarnya lebih ke contoh kasus berpikir kritis ya. Bagaimana kemudian Anda melihat lebih menalar dengan kasus ini apa jawaban Anda? Dan tipikal-tipikal soal seperti ini beberapa bisa kita temui pada saat juga ujian-ujian, bahkan mungkin ujian masuk perguruan tinggi atau lebih banyak juga malah ujian untuk employment tadi ya, untuk melamar pekerjaan atau promosi jabatan dan yang lain sebagainya. Nah, ini nanti bisa teman-teman baca. Ini juga sudah dibantu dalam instruksi itu ada ilustrasinya, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, sehingga lebih memudahkan kerangka berpikir Anda atau mempersempit data masalah yang dimiliki. Ya, kemudian ini representasi internal atau mental representation, representasi mentalnya dan pemecahan masalah. Di sini Eisenstadt itu menggunakan istilah representasi mental yang internal ya. Di beberapa ahli mungkin menyebutnya sebagai representasi mental atau representasi kognitif. Nah, model representasi internal dari Eisenstadt dan Carif ini tahun 75, mereka menciptakan satu model jaringan untuk mempelajari aspek-aspek pemecahan masalah manusia melalui eksperimentasi tentunya dan permainan papan dari Asyap itu apa permainan Go itu ya. Nah, informasi tentang permainan ini nanti teman-teman bisa baca tadi di buku itu pada halaman 407 dan di sini dari eksperimennya itu diketahui bahwa representasi internal itu dibentuk melalui sebuah pencarian aktif dalam kognitif kita. Nah, operasi ini disebut sebagai mekanisme top down ya, yang berarti analisis itu dimulai dari usaha mencari stimulus dan diikuti oleh hipotesis. Namun juga memungkinkan loh prosesnya itu bukan hanya top down, sebaliknya bottom up. Kalau bottom up berarti stimulus itu yang muncul, gejala-gejala yang muncul atau isu-isu masalah data-data yang ada diperiksa, dianalisis, disesuaikan dengan komponen struktural yang ada di proses berpikir konseptual kita atau di memori kita. Itu berarti namanya bottom up. Dan representasi subjektif ini atau representasi internal ini disimpan dalam memori kita, serta pembentukan representasi internal merupakan proses yang aktif, bisa melibatkan proses berpikir top down maupun bottom up. Bisa deduktif maupun induktif gitu ya. Nah, sekarang kita masuk bahasan ke kreativitas. Nah, ini beberapa contoh tokoh-tokoh yang disebut sebagai tokoh-tokoh kreatif. Di luar itu tentu sangat banyak ya. Teman-teman juga mungkin sudah punya sendiri siapa orang-orang kreatif menurut versi kalian. Nah, jadi di sini kreativitas itu adalah aktivitas kognitif
yang menghasilkan satu pandangan baru mengenai suatu permasalahan dan tidak dibatasi pada hasil yang pragmatis. Pragmatis itu artinya hanya selalu dilihat dari nilai fungsionalitasnya. Nah, jadi kreatif itu adalah berpikir divergen, berpikir out of the box, di luar dari apa yang diketahui lazimnya seperti apa. Kreativitas sendiri tidak sebatas menghasilkan sesuatu yang bermanfaat saja gitu ya. Meskipun ya sebagian besar orang kreatif hampir selalu menghasilkan temuan ya. Bisa berbagai bentuk, bisa dalam bentuk teori, bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk produk ya, ataupun teknologi dan yang lain sebagainya. Dan berdasarkan sejarah psikologi kognitif, ini dari Wallace tahun 1926, ada 4 tahapan proses berpikir kreatif. Yang pertama adalah persiapan. Jadi selalu ada tuh proses berpikir mengenai bagaimana masalahnya itu, apa sih masalahnya atau apa yang ingin dilakukan, dan juga sudah mulai ada upaya-upaya awal untuk mengidentifikasi maupun memecahkan masalah tersebut, meskipun masih menggunakan pemikiran yang sifatnya kasar atau gambaran besarnya. Tahap selanjutnya disebut sebagai tahap inkubasi. Nah, inkubasi ini adalah masa di mana tidak ada usaha yang dilakukan secara langsung untuk memecahkan masalah, sehingga ada semacam masa vakum gitu ya. Jadi ketika ada masalah ya tidak berarti langsung harus diselesaikan, tetapi semacam kalau dibilang kita mengambil jarak dari masalah untuk bisa punya helikopter view gitu ya. Untuk bisa memandang masalah ini secara lebih netral atau secara lebih tenang gitu. Nah, biasanya masa-masa ini kita bisa mungkin menyibukkan diri dengan yang lain atau sekedar mencari-cari bacaan, mencari sumber-sumber data yang relevan untuk digunakan saat proses kita melakukan problem solving nantinya. Yang ketiga adalah iluminasi. Teman-teman sudah pernah ya sampai ke aha moment, ya, misalnya kayak Anda mungkin ada satu hal yang bikin Anda penasaran atau ada satu tugas yang mau Anda kerjakan, Anda udah baca, udah berpikir keras, tapi seolah-olah tidak ketemu nih jawabannya gitu. Sulit sekali Anda sudah mentok sampai bosen gitu ya. Kemudian ketika Anda mencoba untuk tadi take a break time tadi, Anda mungkin coba menyegarkan pikiran Anda dengan berolahraga atau hangout dengan teman-teman atau melakukan kegiatan-kegiatan lain yang tidak relevan dengan masalah itu gitu ya. Em, Bisa jadi tiba-tiba Anda semacam mengalami insight nih. Oh iya ya, kayaknya ini jalan keluarnya. Ini cara solusi yang paling cocok nih kayaknya begini nih gitu. Dan itu keluarnya tidak diduga-duga gitu ya, momennya kapan. Nah, itu iluminasi atau berkat ini cahaya ya dalam kegelapan. Nah, yang keempat itu adalah verifikasi. Jadi tahap ini adalah kemudian menguji pemahaman yang telah didapat dan membuat solusi atau mencoba untuk menerapkan solusinya tersebut. Oke, kita lanjutkan kreativitas dan functional fixedness. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita tahu bahwa functional fixedness atau ketetapan fungsional itu adalah pola kebiasaan kita disadari maupun tidak disadari, kita selalu melakukan hal-hal yang repetitif, habitual, hal yang sama, atau pemikiran-pemikiran yang sama dari waktu ke waktu. Jadi sudah ada pattern di dalam kognitif kita. Atau kecenderungan berpikir suatu objek hanya dapat digunakan sesuai fungsi umum yang telah dikenali saja atau lazimnya. Misalnya, Hmm, apa nih? Misalnya pensil gitu ya. Pensil yang kita tahu adalah karena berdasarkan pengamatan dan pengalaman kita, mungkin hanya digunakan untuk apa? Menulis ya.
Tetapi orang yang berpikir kreatif bisa menjawab kegunaan pensil itu untuk hal-hal lain yang bahkan mungkin tidak terfikir oleh orang pada umumnya, gitu ya, atau pemikiran orang pada umumnya. Nah, ini di sebelah kanan juga Anda bisa lihat em, nih ya. eh, ini nih misalnya, wah ini panas banget, apa yang harus kulakukan ya? Dan kebetulan dia sedang pegang buku gitu ya. Oh, maybe use the book for fanning gitu. Jadi, oh bukunya aja dipakai buat kipas. Ya itu kan sesuatu yang sifatnya lazim, udah apa em, biasa gitu ya. Dan ini bentuk functional fixedness di mana kita selalu mempersepsikan objek hanya dari fungsi-fungsi normal atau tipikalnya saja. Nah, functional fixedness itu tadi saya bilang disadari tidak disadari kita punya pola itu ya. Sehingga penting sekali kadang kita open mind untuk mengevaluasi, merenung dengan diri kita sendiri. Apa yang kita yakini sebagai kebenaran itu juga bisa terbentuk kemudian menjadi hal-hal semacam ini, functional fixedness ini. Dan ini adalah hal yang menghambat proses kreatif. Jadi pola-pola functional fixedness ini sangat bertentangan dengan pola-pola kreativitas. Orang yang kreatif itu selalu melihat adanya hubungan unik dari beberapa hal yang tampaknya sebetulnya tidak saling berhubungan gitu ya, atau tidak saling berkaitan. Contohnya ya orang-orang yang mampu memanfaatkan berbagai sisa-sisa bahan kerja atau limbah sampah menjadi barang yang lebih berguna. Misalnya jadi hiasan rumah, jadi tas, jadi kerajinan yang lainnya gitu. Nah, ini tidak semua orang bisa punya ide dan mampu untuk eh, mengaplikasikannya atau membentuk produk atau ciptaan yang memang dari idenya tersebut gitu. Nah, fungsi adaptif kreatif di sini ya. Jadi kreativitas ini menurut Toby dan Cosmits ini adalah fungsi adaptif. Tapi pandangan yang lain yang berbeda itu bahwa kreativitas itu hanyalah efek samping dari sifat-sifat fungsional lainnya, seperti efek samping dari kemampuan pemahaman berbahasa, interpretasi visual, dan yang lain sebagainya. Nah, Bowers dan kawan-kawan pada tahun 90 ini dengan Dyads of Triads-nya ini, diadik dari triads ini mengembangkan yang namanya RAT, Remote Association Test. Jadi konsep Remote Association Test ini sebenarnya similar atau serupa dengan konsep Implicit Association Test untuk melihat kemampuan asosiasi implisit. Nah, di sini pada eksperimen ini responden disajikan satu set kelompok kata yang koheren. Ya, misalnya ini good, pas, green. Nah, ini tapi mungkin buat orang Indonesia tidak koheren. Jadi ini karena penelitiannya bukan di sini ya. Kemudian juga satu set kata yang tidak koheren. Jadi satu set itu isinya tiga kata dan tiga kata ini tidak saling berasosiasi dekat. Ini ada bird, ada pipe, dan road misalnya. Nah, responden kemudian diminta menilai mana yang koheren dan mana yang tidak. Nah, penilaian kreativitas ini sangatlah subjektif. Tidak ada satu jawaban benar atau salah gitu ya. Dan penilaiannya tentu berdasarkan orisinalitas dan nilai kreatifnya tersebut. Kembali ke Bowers tadi, pengukuran kreativitas verbal itu dia create menggunakan ini ya, namanya RAT tadi yang dikembangkan dari Matic tahun 67. Di situ risetnya ini adalah meminta subjek menghasilkan satu kata baru yang diperoleh dari asosiasi logis tiga kata. Jadi seperti di bawah ini kalau teman-teman lihat,
Nih ya, jadi ini adalah bentuknya konsepnya kayak ayat, IAT. Di sini nanti what word goes with gitu ya. Jadi kalau ada tiga kata, ada kata playing, credit, dan report. eh, Apa kata baru yang muncul di benak kamu gitu ya? eh, Kemudian tuliskan di sini. Nah, jadi diketik enter, kemudian untuk bisa menjawab, misalnya apa nih gitu ya. Misalnya tentang apa, gamble misalnya gitu ya, atau apapun itu. Dan ini bisa di backspace kalau kita mau revisi atau koreksi jawaban kita. Nah, ini nanti muncul dalam sekian detik kemudian hilang. Kalau sudah diisi akan berganti dengan soal-soal yang baru. Nah, penilaian kreativitas atau tes-tes kreativitas itu tadi salah satu contohnya ya dengan RAT. Kalau di Indonesia sendiri ada yang namanya tes kreativitas verbal atau kita singkat dengan tes TKV. Ada pula yang namanya tes kreativitas figural atau berupa gambar TKF. TKV dan TKF ini nanti akan teman-teman pelajari ketika mengambil mata kuliah asesmen kognitif ya. Nah, di sini mengenai penilaian atau pengukuran kreativitas itu sendiri tidak lepas dari konsep atau teori tentang divergent production test yang di awalnya itu dikembangkan oleh Joy Paul Guilford tahun 67, di mana Guilford ini membagi tipe berpikir itu menjadi dua. Ada yang disebut sebagai convergent thinking dan juga divergent thinking. Konvergen atau berpikir konvergen ini adalah kalau kita berpikir pada satu jawaban yang sama gitu ya, mengerucut jawabannya. Misalnya satu ditambah satu adalah dua, karena memang ada satu formulasi rumus yang disepakati secara komunal untuk menemukan jawaban yang benar. Gitu. Itu berarti pola berpikir konvergen dan umumnya kemampuan-kemampuan berpikir kita selama ini yang kita pelajari dalam akademisi itu sisinya lebih banyak memang sisi-sisi yang sifatnya konvergen. Di lain sisi ada juga kemampuan berpikir yang diverse gitu ya. Nah, kemampuan berpikir divergen ini yang tadi kita lihat, misalnya untuk apa sajakah kegunaan pensil, misalnya gitu ya. Nah, itu adalah contoh dari berpikir divergen. Ini di bawah ini adalah konsep dari teori kecerdasan Paul Guilford tadi. Jadi selain dia membagi tipe berpikir menjadi dua, ada tiga komponen berpikir. Gitu. Yang pertama adalah kontennya, produknya, dan operasinya. Nah, tadi konvergen dan divergen tuh ada di mekanisme operasinya di sini. Nah, ini bentuknya yang figural. Kalau ini verbal tadi, ini figural. Jadi kalau figural juga untuk melihat konsep-konsep. Jadi ini ada bentuk soalnya seperti ini ya. Anda lihat polanya adalah antara garis dengan lurus dan garis lengkung. Pola relasinya bagaimana? Nah, sekarang Anda diminta untuk memilih di antara satu, dua, tiga, empat kotak di bawah ini. Manakah gambar yang memiliki analogi pola yang sama? Nah, di sini juga dituntut orang untuk berpikir em, kreatif gitu ya. Kira-kira gimana jawabannya? Ya, kita harus lihat, oh antara garis lurus dan garis lengkung itu tidak saling bersilangan langsung atau terpisah. Maka kita harus cari gambar yang juga tidak saling bersilangan langsung atau terpisah. Jadi bisa jadi jawabannya adalah yang ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, hati-hati gitu ya menurut James Adams ini bahwa kadang kreativitas itu tuh juga sangat kultural limited gitu. Artinya budaya tuh bisa membatasi orang itu menjadi berpikir kreatif atau tidak. Karena mungkin kebiasaan-kebiasaan. Contoh misalnya budaya ini kan bisa kita lihat secara common, luas, sebagai budaya di suatu masyarakat di mana mereka tinggal.
atau juga budaya-budaya yang ada di em, kotak-kotak sosial yang lebih kecil gitu ya. Misalnya keluarga, masyarakat atau keluarga besar atau di lingkungan tempat tinggal dia gitu. Nah, ini bisa menjadi hambatan budaya kreatif. Orang-orang yang mungkin terbiasa dengan pola asuh harus mengikuti aturan gitu ya, atau semuanya sudah di given by eh, yang superior atau otoritas, maka ya kreativitas ini menjadi terhambat. Dan bagaimana sih mengajarkan kreativitas ini? Karena kreativitas itu adalah fungsi dari budaya dan pendidikan. Nah, apakah mungkin kita tuh mengajarkan kreativitas gitu ya? Tentu jawabannya adalah tergantung bagaimana definisi kreativitas itu sendiri. Hayes ini tahun 78 menganggap bahwa kreativitas itu bisa ditingkatkan, dioptimalkan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah ya basic knowledge-nya diperkuat dulu gitu ya. Jadi semakin kaya wawasan keilmuan dalam berbagai bidang, maka akan semakin besar pula potensi untuk muncul bakat-bakat kreatif gitu. Artinya dengan semakin banyak tahu ya kita akan semakin luas untuk berpikir fleksibel, lebih kaya ide-idenya seperti itu. Hasil penelitian pada kreativitas seniman dan ilmuwan ini sifat utamanya adalah kerja keras. Ini menurut Anaro. Jadi artinya ya kreativitas itu pun juga butuh kerja keras, bukan orang terus kemudian tiba-tiba punya aha yang kreatif dan selesai gitu menjadi produk yang memang sangat luar biasa ya temuan baru kan tidak seperti itu. Artinya kreativitas itu kan proses berpikirnya, ada trial and error-nya, tapi untuk sampai pada sebuah luaran yang jelas, luaran yang kemudian mungkin berdaya guna, ya itu tentu juga melalui proses yang lama, ketekunan, ya resiliensi, kemauan bangkit ketika gagal, ya kerja keras dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah menciptakan atmosfer yang tepat. Maksudnya gimana nih menciptakan atmosfer yang tepat? Nah, teknik brainstorming, sekelompok orang memberi ide sebanyak mungkin tanpa memberi kritik pada anggota lainnya. Artinya berarti lingkungan sosialnya juga harus suportif gitu. Kita mau mengembangkan kreativitas anak misalnya, tetapi ternyata setiap kali anak apa ya memberikan jawaban atau punya ide yang tidak sesuai, kita selalu apa namanya kita selalu cut atau kita selalu nyatakan konfrontasi ketidaksetujuan misalnya. Nah, ini tentu menjadi atmosfer yang tidak pas untuk bisa menciptakan kreativitas anak. Nah, atau di kelompok-kelompok karyawan, gimana nih caranya create? Ya, misalnya dengan budaya inovasi. Ya, ada kan ya sekarang yang memang program-program inovasi rutin. Jadi setiap 6 bulan atau 1 tahun, semua pekerja dari berbagai elemen itu harus punya kontribusi luaran inovasi yang itu akhirnya di-embed menjadi salah satu indikator penilaian kinerjanya. Nah, itu kan bagaimana juga orang memaksa atau meng-create atmosfer yang suportif terhadap kreativitas atau inovasi. Yang ketiga adalah mencari analogi. Nah, mencari analogi ini artinya menganalogikan permasalahan baru dengan pola masalah lama yang sudah diketahui cara penyelesaiannya. Kalau Anda ingat mungkin ada istilah ATM ya, amati, T-nya tiru, dan modifikasi. Nah, itu sebetulnya juga konsep mencari analogi ini. Oke, nah ini ada diceritakan juga satu kasus seorang seniman ya, seniman lukis namanya Humphrey Ogren dan di 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 testing gitu ya, seperti apa sih gambaran pencitraan otaknya ketika dia diberi stimulasi tertentu. Nah, di sini gagasan awalnya ada seorang ahli dalam bidang tertentu ya dapat menunjukkan atribut neurokognitif dan tindakan yang berbeda ternyata dari orang-orang yang umum yang tidak tidak punya spesifikasi kreatif dalam bidang tertentu, maksudnya gitu ya.
Nah, pengamatan pada kinerja otak dan pergerakan mata tangan ini dilakukan. HO ini, Humphrey O'Krent ini, seniman berpengalaman lebih dari 20 tahun. Dan seorang pelukis wajah di Inggris yang sangat terkenal. Dan ini adalah, sebelah kanan ini adalah hasil pengukuran pertama menggunakan fMRI atau ini ya, fMRI ini ya. Nah, ini adalah gambar otak si HO, sedangkan yang ini adalah yang orang-orang umum gitu, yang tidak memiliki darah, mungkin kalau istilah kita, istilah awam darah seni gitu ya. Nah, di sini kita lihat pada gambar A menunjukkan aktivitas ini ya di parietal kanan. Area ini termasuk dalam persepsi facial ya. Terlihat bahwa ini pada HO ini pada orang awam gitu ya. Atau orang biasa. Nah, di orang biasa ketika dia mau menggambar itu melukis wajah itu, oh, daerah otak yang teraktivasi jauh lebih banyak gitu. Artinya memang lebih butuh banyak energi untuk memproses wajah gitu dibandingkan si HO gini ya. Yang diaktifasi hanya bagian kecil dari otak di bagian belakang ini parietalnya. Kemudian kolom C dan D ini ya, C dan D. Ini terjadi peningkatan aliran darah di wilayah paling depan kanan pada HO ini ya. Sedangkan pada novice people enggak ya. Sebarannya bisa di mana-mana. Nah, ini bagian ini adalah eh, berhubungan dengan pemrosesan informasi yang sifatnya abstrak, abstract thinking ya. Nah, di sini karena di sini fungsi eksekutif atau fungsi berpikir logis rasional dan kawan-kawannya ada di sini nih. Ya, beda dengan yang di orang pada umumnya atau orang awam. Nah, sehingga ini memperkuat ya tadi bahwa ternyata ya memang em, pada orang-orang yang memiliki kreativitas itu juga secara struktur, bukan struktur otak, kalau struktur otaknya sama, tetapi aktivasi bagian-bagian otak itu yang bekerja itu spesifik gitu dan energi yang dibutuhkan juga lebih ringan. Jadi kayak sudah sifatnya kayak mungkin mulus saja gitu ya, tidak kesulitan ketika dia harus melakukan misalnya tadi melukis, merekognisi wajah, mentransfer ke gambar ke kanvasnya seperti itu. Nah, ini masih lanjut tadi juga ada pengukuran pergerakan mata atau motorik juga. Pengukuran kedua ini menggunakan pengukuran eye tracker ya dan motor movement recorder. Nah, ini motor movement recorder. Jadi sebelum menggambar, HO ini kan mengamati dulu modelnya ya, si model yang akan digambar, model lukisnya. Selama beberapa waktu agar bisa mengingat detail wajahnya. Dan selama menggambar, HO menggeser fiksasi dari model ke kanvas ya, gerakan matanya. Hasil gambar tersusun lengkap dan digunakan sebagai stimulus untuk perbaikan. Dari sini diukur waktu fiksasinya itu bergerak antara 0,6 atau 600 milisecond sampai 1 detik. Pada orang awam itu waktu fiksasinya setengahnya. Jadi tatapannya lebih berfokus pada satu posisi dan mempelajari detailnya. Kemampuan HO menangkap informasi visual dan mereproduksi informasi tersebut berdasarkan proses yang detail demi detail, kecil demi kecil daripada gambaran yang generalisir gitu. Jadi dia betul-betul memperhatikan detailnya gitu. Nah, ini yang berbeda dengan novice people tadi. Oke, kita akan lanjutkan mengenai intelijensi manusia pada rekaman yang kedua. Saya akhiri dulu untuk set yang pertama.